Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan pengambilan data Autonic TK4S T4RN menggunakan software DIC Master. Nah, langsung saja pertama-tama kita pilih support device list, terus kita pilih TK4 yang ini General Purpose Temperature Controller. Kita klik, kita pilih serial, kita oke kan saja. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada TK4 nya, kita pilih add, terus kita pilih satu, kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita pilih ke runtime screen dulu yang ada di pojok kanan, terus pilih line grab. Nah, setelah itu kita pilih grab setting. Nah, kita minnya kita ganti jadi 4. Terus kita ke YX setting, kita minnya kita ganti jadi 28. Ini 60. Yang di bawah juga sama, ini 28. Ini 60. Sudah, kita okekan saja. Nah, selanjutnya kalau sudah kita saja kita konekkan saja. Nah, karena saya tidak tersambung dengan modulnya secara langsung, jadi harusnya ini sudah terkonek, tapi karena tidak terhubung sama modulnya, jadi tidak terkonek sama apapun. Nah, setelah itu kalau ini sudah terkonek, kita tinggal klik kanan di sini, terus kita pilih read all parameter. Nah, nanti kita bisa setting parameter-parameternya, itu set value, terus ini itu, terus kita bisa mengatur nilai on off-nya sama nilai PID-nya di sini. Nah, setelah sudah, kita pilih ke view terlebih dahulu, terus kita pilih tools, terus kita pilih IO list, kita pencet ini, terus biasanya ada pilihan yaitu kayak outputnya nanti biar bisa ditampilkan di sini. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung runkan saja, klik run. Nah, setelah itu kalau sudah, nanti grafiknya bakal berjalan. Terus kalau sudah selesai, nanti kita bisa stop dan filenya akan langsung ke save. Nanti file itu bisa dimasukkan ke software Excel, lalu kita bisa ubah dari datanya menjadi grafik. Setelah itu, jadi seperti itu untuk penggunaan DIG Master dan pengambilan datanya. Gampang ini, tapi saya tidak langsung terhubung ke modulnya, jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya ini adalah data yang setelah kita dapat dari praktikum sebelumnya. Jadi untuk nilai on off 1, on off 2, on off 3 itu yang pertama itu dengan histeris 1, eh, data menunjukkan lampu menyala on saat suhu dari 29 sampai 50.
di menit 36, di detik 36, dan mati off saat suhu di 50 di detik 37. Pada grafik ini terlihat sebagai garis naik turun yang sangat sering dan tajam. Suhu terus berosilasi dengan cepat antara 50 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Grafik yang terlihat seperti gradien rapat ini membuktikan bahwa sistem terlalu sensitif sehingga komponen seperti lampu dan relay akan cepat rusak akibat seringnya dinyalakan atau dimatikan. Nah, jadi ini yaitu dengan osilasi suhu tinggi itu 55 derajat Celcius. Nah, dan sampai akhirnya turun di 50. Dan ini untuk grafiknya, terus ke on off 2 dengan nilai hysteresis 3. Data mencatat sistem mulai off di 50 derajat Celcius. Grafiknya menunjukkan perubahan yang lebih lambat. Osilasi suhu terjadi dalam rentang yang lebih sempit, yaitu antara 50 sampai 53 derajat Celcius, dan frekuensinya naik turunnya garis pada grafik jauh lebih jarang dibandingkan hysteresis yang pertama. Bentuk grafik yang lebih lembut menunjukkan keseimbangan yang baik. Suhu cukup stabil dan komponen sistem tidak bekerja terlalu berat. Selanjutnya itu hysteresis on off yang ketiga dengan hysteresis 5. Data menunjukkan sistem baru mematikan lampu saat suhu mencapai 50 derajat Celcius di detik 36. Grafik yang dihasilkan memiliki gelombang osilasi yang paling lebar dan lambat. Rentang suhu menjadi cukup besar, yaitu dari 50 hingga 53 derajat Celcius, meski frekuensinya switching paling rendah yang terlihat dari jarak puncak ke lembah yang renggang pada grafik. Nah, akurasi kontrol menjadi buruk karena suhu bisa menyimpang 3 derajat dari set point. Nah, dari ketiga hysteresis tersebut, dari 135 yang paling bagus itu dengan hysteresis 3, karena grafiknya menunjukkan osilasi yang cukup terkontrol dan frekuensi switchingnya tidak terlalu ekstrim, sehingga menjamin kestabilan suhu dan umur pakai alat yang lebih panjang. Nah, selanjutnya itu PID. Yang pertama itu dengan nilai PID 30, 20, dan 30. Jadi pada sistem ini mulai dari nilai 30 dengan nilai set point 30 dan secara bertahap meningkat dengan pola naik yang disertai osilasi on off pada lampu pada detik ke 56. Sistem pertama kali mencapai set point 50. Setelah itu nilai terus berfluktuasi antara 54 hingga 56 derajat Celcius hingga akhir pengukuran. Terjadi overshoot. Nah, jadi di akhirnya ini itu di akhir itu 54, sekitar 4 terjadi overshoot sekitar 4 sampai 6 derajat di atas set point. Respon terbilang agresif karena gain proporsional yaitu cukup tinggi, yaitu 30, dan derivatif 30 cukup tinggi juga.
menyebabkan controller merespon cepat terhadap error, namun menghasilkan osilasi yang tidak sepenuhnya teredam. Aksi integral 20 membantu mengurangi error steady state, namun tidak cukup untuk mencegah overshoot. Nah, untuk nilai PID yang kedua, dengan nilai PID itu 20.00 atau hanya PID doang yang ada nilainya, sisanya 0. Dengan sistem yang diawali dengan 29 derajat Celcius dan hanya menggunakan aksi proporsional, nilai meningkat secara konsisten hingga mendekati set point di detik ke 52. Namun, sistem tidak pernah benar-benar stabil di 50 derajat Celcius. Lampu terus beralih antara on dan off hingga akhir waktu pengamatan, menunjukkan osilasi berkelanjutan tanpa aksi integral. Error steady state tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan dapat derivatif sistem tidak punya kemampuan untuk meredam osilasi. Ini adalah contoh klasik dari keterbatasan controller P only atau hanya PID. Jadi karena tidak ada nilai integral dan derivatif, jadi error steady state dan osilasinya tidak dapat diredam. Nah, sehingga errornya itu sangat tinggi, itu 8 derajat Celcius sampai akhir waktu. Nah, dan untuk grafiknya seperti ini, di 58 terus sampai akhir. Nah, selanjutnya itu PID 3 dengan nilai PID yaitu 25-30. Nah, dengan set point 30, sistem naik dengan pola yang lebih halus dibandingkan PID yang pertama. Set point 50 pertama kali tercapai pada detik ke 59. Setelah itu nilai sempat overshoot hingga 54 derajat Celcius, lalu turun dan akhirnya stabil di kisaran 50 sampai 49 derajat Celcius. Aksi integral 5 membantu mendapatkan nilai ke set point, sementara derivatif 30 meredam osilasi dan overshoot. Respon dinilai lebih terkontrol dan stabil dibanding konfigurasi sebelumnya. Itu yang 1 dan 2. Terus untuk yang PID yang keempat itu dengan nilai PID 15-5-30, sistem dimulai dari 30 dan meningkat dengan laju yang lebih perlahan. Set point 50 baru tercapai pada detik ke 72. Setelah mencapai set point, sistem tetap berada di sekitar 50 dengan fluktuasi kecil. Nah, gain proporsional yang lebih rendah yaitu 15 membuat respon sistem lebih lambat, namun juga lebih halus dan minim overshoot. Aksi integral dan derivatif membantu menjaga stabilitas dalam jangka panjang. Jadi hanya mengalami overshoot yaitu yang sangat kecil, yaitu cuma 53 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu PID ke-5 dengan nilai PID itu 10, 5, dan 30. Dengan nilai set awalnya itu 29 derajat Celcius, sistem meningkat sangat perlahan. Set point 50 derajat tercapai di sekitar menit ke 83 di detik ke 83. Setelah itu sistem cenderung stabil di sekitar 50 derajat Celcius meskipun
Nah, sampai akhir ini 50. Meskipun lampu masih sering beralih. Gain P yang rendah hanya 10 membuat respon sangat lambat. Tapi sistem akhirnya berhasil mempertahankan set point dengan baik berkat bantuan integral dan derivatif. Nah, selanjutnya itu PID ke-6 dengan nilai PID yaitu 155. Sistem mulai dengan set awal yaitu 30 dan meningkat sangat lambat. Set point 50 tercapai pada detik ke 180. Setelah mencapai set point, sistem tetap di 50 derajat Celcius untuk beberapa saat, lalu mulai menunjukkan osilasi ringan. Gain P yang sangat kecil, yaitu hanya 1, membuat respon sistem sangat lambat, tetapi justru menghasilkan transisi yang halus tanpa overshoot. Aksi integral 5 dan derivatif 5 yang seimbang membantu menjaga kestabilan. Terus, nah, ini untuk grafiknya itu dia sangat lambat untuk naik ke 50-nya. Selanjutnya itu PID ke-7 dengan nilai setnya itu 5, 10, 30. Dengan nilai set awalnya itu 31, sistem meningkat dengan kecepatan sedang. Set point 50 tercapai di sekitar detik 80. Setelah itu sistem menunjukkan perilaku yang stabil dan fluktuasi minimal di sekitar set point. Gain P yang rendah itu hanya 5 dikombinasikan dengan gain integral 10 yang lebih tinggi memastikan error steady state dapat dihilangkan dengan baik. Sementara derivatif yang sangat tinggi yaitu 30 mencegah osilasi. Respon dianggap cukup ideal, cukup cepat, stabil, dan minim overshoot. Makanya hanya overshootnya itu 52 dengan 2 derajat Celcius. Jadi settingan ini oke. Selanjutnya itu untuk PID yang ke-8 dengan nilai PID itu 12, 10, dan 40. Sistem dimulai dari set awal yaitu 28 derajat Celcius, naik stabil dengan lampu on, terus hingga mendekati itu di terakhir off tuh di 30. Nah, mendekati 42. Nah, set 42 itu mati. Set point 50 pertama kali tercapai di detik ke 76. Setelah itu sistem stabil sempurna di 50 hingga akhir pengukuran dengan hanya 4 kali lampu on singkat menit 1. Nah, di detik 173, terus 133, 148, dan 193. Nah, misalnya off. Tidak ada overshoot, tidak ada osilasi, parameter pace 12, I dengan 10 dan D40 menghasilkan respon ideal, cukup cepat, stabil, sempurna, dan presisi tinggi. Jadi dia hanya dia cepat ke 50-nya dan stabil terus di 50 sampai akhir. Jadi ini bagus yang D8 karena tidak ada overshoot. Nah, selanjutnya itu PID 9 dengan nilai PID 3, 5, 30 dengan nilai set awal yaitu 28, naik perlahan dengan lampu terus on hingga mendekati 42. Nah, saat 42 yaitu off. Set point pertama kali tercapai di detik itu 75. Setelah itu sistem stabil sempurna di 50.
hingga akhir. Nah, dengan hanya 4 kali on seperti yang PID ke-8 itu di 192, nah terus 172, terus 147 dan 132. Nah, sisanya off. Jadi yang 8 dan 9 ini bagus. Selanjutnya yang itu yang terakhir itu dengan PID ke-10 dengan nilai PID-nya yaitu 20, 5 dan 100. Ini nilai D-nya cukup, ini sangat besar ini 100. Sistem set awal dengan nilai 29 derajat Celcius naik cepat dengan P20 set point itu 50 pertama kali tercapai di menit, di detik maksudnya 77, namun terjadi overshoot hingga 52. Nah, overshootnya sangat kecil yaitu cuma 2 derajat Celcius. Sistem membutuhkan waktu lama sampai detik ke 179 hingga ke 50, hingga turun kembali ke 50 derajat Celcius. Derivatif sangat tinggi yaitu 100 berhasil mencegah osilasi namun menyebabkan derivatif kick yang memperlambat penurunan setelah overshoot. Nah, setelah dari 179 sistem stabil sempurna di 50 tanpa fluktuasi. Respon cepat tapi trade off dengan overshoot yang signifikan. Nah, dikarenakan nilai D-nya yaitu cukup tinggi yaitu 100, jadi nilai untuk turun ke set poinnya itu jadi lambat. Nah, dari ke-10 PID tersebut yang paling bagus yaitu di PID 8 dan 9. Kenapa? Ya 8 karena responnya cukup cepat, mencapai set point di detik 76 stabil sempurna di 50 tanpa overshoot, hanya sedikit koreksi. Terus di PID 9 lebih lambat, capai set point di detik 75 tapi juga stabil sempurna tanpa overshoot, sangat halus. Nah, jadi hampir mirip sama yang ke-8. Kedua PID ini mencapai tanpa overshoot, stabil sempurna di set point, minimal switching on off, terus no offset. Untuk PID yang 1 sampai 7 ada osilasi atau respon yang kurang optimal, dan di PID 10 terlalu overshoot. Jadi kesimpulannya PID 8 terbaik untuk respon cepat dan stabil, dan PID 9 terbaik untuk aplikasi yang mengutamakan kehalusan dan stabilitas. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.